Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang air laut. Laut itu airnya suci dan menyucikan, bangkainya pun halal dimanfaatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam dan Ibnu Syaibah. Redaksi hadis menurut riwayat Ibnu Syaibah. Dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi, Malik, Syafi'i, dan Ahmad juga meriwayatkannya. Hadis ini merupakan salah satu dalil bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah penting. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada para sahabat bahwa hukum bangkai binatang laut berbeda dengan hukum bangkai binatang lain pada umumnya. Agar tidak ada anggapan bahwa bangkai laut dan air lautnya itu najis, hadis ini hadir sebagai ketentuan hukum. Kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sahabat Rasulullah. Wahai Rasulullah, saat melaut kami hanya membawa sedikit air. Yang jika kami wudhu dengan air itu tentu kami kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, air laut itu suci dan menyucikan. Beliau juga menambahkan bahwa semua jenis bangkai binatang laut halal dimakan. Dari Abu Al-Samah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekas air kencing bayi perempuan harus dibasuh dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Penjelasan hadis ini adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita saat membersihkan air kencing bayi laki-laki. Selama bayi laki-laki tersebut belum berumur 2 tahun dan bayi laki-laki itu tidak makan dan minum, kecuali hanya air susu ibunya. Caranya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis itu. Berbeda dengan air kencing bayi laki-laki, air kencing bayi perempuan harus dicuci dan dibasuh. Sementara itu, untuk kotoran bayi, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama cara membersihkannya, yakni dengan cara mencucinya dengan air. Inti dari hadis ini adalah 1. Air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan sama-sama najis. 2. Cara menyucikan air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena air kencing. 3. Cara menyucikan air kencing perempuan adalah menyiramnya dengan air. 4. Perbedaan cara menyucikan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah hal-hal yang bersifat ta'abudiyah atau sesuatu hal yang tidak diketahui maksudnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat air milik salah satu dari kalian yang dijilat anjing dapat menjadi suci jika dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, setelah selesai hendaknya ia membuang air itu. Dalam riwayat Al-Tirmidzi disebutkan, basuhan yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Menurut pendapat mayoritas ulama, mulut anjing itu najis mughaladzah. Begitupun seluruh badannya. Mencuci benda yang dijilat anjing sebanyak 7 kali dan salah satunya disertai dengan tanah adalah wajib hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak mukjizat. Dan hadis ini merupakan salah satu bentuk mukjizatnya. Ketentuan beliau bahwa air liur anjing itu najis sesuai dengan penelitian para dokter di era modern, yang menyatakan bahwa pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak akan mati, kecuali dengan menggunakan tanah yang dicampur dengan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membuang air dari bejana yang terkena liur anjing. Lalu mencuci bejana itu dengan menggunakan air sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dicampur tanah. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata,
Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang khamar atau minuman memabukkan yang diubah menjadi cuka. Beliau menjawab, tidak boleh. Diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Tirmidzi. Menurut Al-Tirmidzi, kualitas hadis ini adalah hasan syahih. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Selain menjadi ketentuan hukum, ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW pun menjadi sebuah nasihat dan pembelajaran. Contohnya ketika beliau menjawab pertanyaan tentang khamar atau minuman memabukkan yang diubah menjadi cuka. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hal itu, sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan hadis ini sebagai berikut. 1. Mengubah khamar menjadi cuka tidak dibolehkan. Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, cuka yang terbuat dari khamar hukumnya najis. Oleh karena itu cuka tersebut tidak boleh dikonsumsi. 2. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, cuka yang terbuat dari khamar hukumnya suci karena sudah berubah wujud dan tidak memabukkan. 3. Menurut ijma, atau kesepakatan ulama, khamar yang dengan sendirinya berubah menjadi cuka hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda mengenai status kucing. Kucing tidaklah najis. Ia adalah hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Diriwayatkan oleh 4 imam dan dianggap sahih oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Hadis ini menerangkan bahwa kucing itu tidak najis, karena dianggap sering berkeliaran di rumah dan hidup berdampingan dengan manusia. Sulitnya menjaga barang-barang dari sentuhan hewan ini juga menjadi alasannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada suatu hari, ketika Abu Qatadah mengambil air, datanglah seekor kucing hendak meminum air itu. Lalu ia memiringkan tempat air itu sampai kucing itu meminumnya. Kemudian, ada yang bertanya kepadanya tentang hal itu, ia menjawab. Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis dan benda yang disentuh olehnya tidak menjadi najis. Inti dari hadis ini adalah, 1. Hadis ini berisi anjuran agar kita menyayangi binatang. 2. Kucing dianggap suci dan begitu juga sisa air yang diminumnya. 3. Ketika mulut kucing menyentuh najis, sisa air yang diminumnya pun menjadi najis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah lalat itu. Lalu keluarkan lagi. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit. Dan pada sayap lainnya ada obat penawarnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan redaksi. Dan sesungguhnya lalat melindungi diri dengan sayap yang terdapat penyakit padanya. Hadis ini menjelaskan, seekor lalat hakikatnya adalah musuh bagi manusia karena padanya terdapat racun yang amat berbahaya. Perintah dalam hadis di atas menjadi mukjizat setelah terbukti kebenarannya dari hasil penelitian para ahli kesehatan modern. Inti dari hadis ini adalah, 1. Apabila ada seekor lalat terjatuh pada minuman atau makanan kita, diperbolehkan bagi kita mencelupkan seluruh badannya, agar salah satu sayapnya itu menjadi penawar. 2. Bangkai lalat tidak menyebabkan air minum menjadi najis. 3. Mukjizat Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan lalat adalah penetapan beliau, bahwa racun dan penawar yang di bawah lalat terdapat pada kedua sayapnya. Hal ini terbukti dengan penelitian para ahli kedokteran modern melalui mikroskop. Dan terungkap bahwa pada sayap lalat yang sebelah kiri terdapat zat racun yang tidak ada obatnya, kecuali zat lain yang terdapat pada sayap kanannya. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagian tubuh yang terputus dari binatang yang masih hidup dihukumi sebagai bangkai. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi. Dinyatakan sahih oleh Al-Tirmidzi.
Redaksi hadis ini mengikuti redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika Nabi tiba di Madinah, beliau melihat ada sekelompok orang yang memanfaatkan bokong kambing dan punuk unta. Mereka ternyata sedang mengambil lemak binatang tersebut. Lemak yang mereka peroleh nantinya akan digunakan untuk makan dan untuk minyak lampu. Melihat hal tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup hukumnya adalah bangkai dan haram memakannya. Sehingga tidak boleh dijadikan minyak lampu. Begitu juga menjualnya. Hal itu juga merupakan bentuk penyiksaan kepada binatang. Inti dari hadis ini adalah 1. Dilarang menyiksa binatang dengan memotong organ tubuhnya. 2. Hukum potongan tubuh organ yang dipotong dari binatang yang masih hidup adalah haram, baik untuk dimakan maupun dimanfaatkan. 3. Hukum potongan organ yang terpotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu minum dengan tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kamu makan dengan piring yang terbuat dari emas atau perak karena semua itu untuk kaum kafir di dunia, sedangkan kamu akan mendapatkannya di akhirat." Muttafaq alaih atau hadis yang disepakati kesahihannya. Maksud hadis ini adalah tempat atau wadah yang terbuat dari emas biasanya hanya digunakan oleh orang-orang kaya yang sombong atau melambangkan kesombongan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita makan dan minum dengan menggunakan wadah itu. Dan beliau menjanjikan pahala yang besar bagi siapa saja yang meninggalkan hal itu. Bagi yang melanggar larangan Allah tersebut, ia akan mendapat siksa yang hina, yaitu akan meneguk air panas api neraka sampai memenuhi perutnya. Inti dari hadis ini adalah 1. Menggunakan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak diharamkan di dalam Islam. 2. Keharaman pada hal ini berlaku sama, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya tidak memberatkan atas umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu." Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan Al-Nasa'i. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Sedangkan Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq atau hadis mu'allaq. Penjelasan hadis ini sebagai berikut. Rasulullah SAW selalu berupaya untuk tidak memberatkan umatnya. Pada hadis ini, tampak jelas sikap Rasulullah yang tidak ingin memberatkan umatnya dengan kewajiban bersiwak. Bersiwak memiliki banyak manfaat, seperti membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, menguatkan gusi, memutihkan gigi, menyehatkan gigi, dan dicintai Allah. Itulah sebabnya Rasulullah tidak serta-merta mewajibkan umatnya untuk bersiwak, karena kemungkinan ada yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Inti hadis ini adalah 1. Islam selalu memberi kemudahan dan pilihan terbaik bagi pemeluknya. 2. Bersiwak dalam setiap wudu adalah kebiasaan Rasulullah SAW, sesuai dengan hadis yang membahas tentang bersiwak. Akan tetapi tetap beliau tidak ingin memberatkan umatnya dengan meminta melakukan kebiasaannya. 3. Bersiwak sangat dianjurkan pada saat-saat hendak sholat, ketika hendak berwudu, ketika ingin tidur, dan selepas bangun tidur. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian seukuran kuku atau hanya sedikit saja yang belum terkena air, maka beliau pun bersabda, "Kembali dan sempurnakanlah wudumu." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasai. Hadis ini menyatakan bahwa setitik saja anggota badan yang tidak terbasuh saat berwudu dapat menyebabkan tidak sahnya wudu. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa orang yang sembarangan dalam membasuh tumit dapat menyebabkannya memperoleh siksa api neraka. Sebagaimana hadis lain menyatakan bahwa
Celakalah dari siksaan api neraka bagi siapa yang tidak membasuh mata kakinya saat berwudu. Inti hadis ini adalah: 1. Orang yang tidak mengetahui karena kelalaiannya tidak menggugurkan kewajibannya. 2. Sedikit saja anggota badan tidak terbasuh saat wudu dapat menyebabkan tidak sahnya wudu, bahkan bisa menyebabkannya mendapat siksa api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah dan tangan yang berkilauan dari bekas wudu. Maka, siapapun di antara kalian yang dapat memperpanjang kilauannya dengan membasuh melebihi batas yang wajib dibasuh, hendaklah ia mengerjakannya. Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama tanpa ada keraguan atau muttafaq alaih. Dan redaksi hadis mengikuti riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah atas umat-umat sebelumnya di dunia. Sebagai umat yang taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salah satu keutamaan yang diberikan pada hari akhir adalah wajah, tangan, dan kaki umat Nabi Muhammad SAW akan bersinar terang. Hal ini merupakan dalil keutamaan dalam berwudu. Inti hadis ini adalah: 1. Kita disunahkan untuk menyempurnakan wudu karena niscaya bagian yang dibasuh ketika berwudu akan bersinar terang pada hari kiamat. 2. Gurroh, yang maksudnya, bersinar terangnya bagian wajah pada hari kiamat. Dan muhajjalin, yang maksudnya, akan bersinar terang tangan dan kaki yang dibasuh ketika berwudu pada hari akhir. Yang merupakan keistimewaan yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki umat sebelumnya. Bekas gurroh dan tahjil akan bersinar di hari kiamat kelak. Dan itulah perhiasan seorang mukmin sejati. Lakit bin Syubiroh radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah berwudu dengan memanjangkan batas basuhannya melebihi dari yang wajib dibasuh. Basuhlah sela-sela jari, dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam. Kecuali jika engkau sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh 4 imam dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini menjelaskan, Nabi menyuruh kita untuk menyempurnakan wudu dan memerhatikan sela-sela jemari serta mengupayakan agar air masuk ke dalamnya dan membersihkannya. Begitu pula dengan istinsyak, yaitu menghirup air dengan hidung, kemudian mengeluarkannya untuk menyempurnakan wudu. Inti hadis ini sebagai berikut. 1. Hukum menyempurnakan wudu dengan sebaik-baiknya adalah sunnah. 2. Kita diminta untuk membersihkan sela-sela jemari saat berwudu. 3. Istinsyak, yaitu menghirup air dengan hidung, kemudian mengeluarkannya, boleh dilakukan berlebihan, kecuali bagi yang sedang berpuasa. 4. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkumur itu sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota tubuhmu yang kanan. Diriwayatkan oleh 4 imam dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini berisi perintah mendahulukan anggota tubuh bagian kanan ketika berwudu, sekaligus menguatkan hadis-hadis sebelumnya agar pelakunya termasuk golongan orang-orang yang selamat di akhirat kelak. Yaitu sekelompok manusia di akhirat yang menerima seluruh catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, dan tempat tinggal mereka adalah surga. Inti hadis ini adalah: 1. Disunnahkan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan ketika wudu, tayamum, dan mandi besar. 2. Mendahulukan anggota yang kiri tidak membatalkan wudu. 3. Perbuatan Rasulullah SAW yang mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dalam setiap perbuatan baik dan terpuji, merupakan harapan agar pelakunya termasuk golongan orang-orang yang selamat di akhirat kelak.
Yaitu sekelompok manusia di akhirat yang menerima seluruh catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan, dan tempat tinggal mereka adalah surga. Dari Humran disebutkan bahwa Utsman meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur. Kemudian, ia mengisap air dengan hidung dan mengembuskannya keluar. Lalu, ia membasuh wajahnya 3 kali. Setelahnya, ia membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya. Lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali. Hal itu ia lakukan pula pada kaki kirinya. Kemudian, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini." Muttafaq alaih atau hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama tanpa ada keraguan. Hadis ini menjelaskan kepada kita cara Utsman bin Affan mengajarkan para sahabat cara berwudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan mempraktikkan secara langsung wudu di depan publik. Pengajaran tentang cara berwudu menjadi lebih efektif daripada sekadar teori. Hasilnya, para sahabat yang tidak mengetahui cara wudu dapat menyaksikan dan menghafalnya dengan cepat. Sementara itu, pada hadis Ali radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat tambahan rukun yang tidak terdapat pada hadis Utsman, yaitu mengusap rambut 1 kali usapan dan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, selain mengusap rambut. Inti dari hadis ini sebagai berikut. 1. Disunahkan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke air. 2. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan dan membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. 3. Pengajaran secara aplikatif atau mempraktikkan lebih efektif daripada mengajari teori atau dengan ucapan saja. 4. Diwajibkan mengusap rambut minimal dengan 1 kali usapan.